Waalaikumsalam warahmatullahi Coba Bu di wabarakatuh. mute dulu Bu. Maaf Bu, itu masih ada terdengar suara itu. Semuanya. Maaf ya. Saya mute dulu semuanya ya. Di mute dulu Bu. Di mute dulu ya. Semuanya di mute dulu. Oke. Silakan di mute dulu Bu semuanya. Oke. Jadi yang lain dengarkan aja ya. Kesempatan ini kita dapat berjumpa ya dalam pelaksanaan in-house training. Pada in-house training kali ini saya sebagai instruktur akan menyampaikan materi pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang materi pembelajaran orang dewasa atau POD, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya 4 hal yang harus kita pahami dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Baiklah, sekarang kita akan bahas dulu poin ke-1, yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa. Perlu kita ketahui, pengertian pembelajaran orang dewasa itu ada pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Ya. Pengertian secara etimologi atau secara bahasa, ya, pembelajaran orang dewasa itu biasa disebut dengan andragogi. Ya. Andragogi itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Aner atau under ya, dan agogi atau agogus. Aner atau under tersebut artinya berarti orang dewasa. Sedangkan agogi atau agogus berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, itulah pengertian andragogi atau pembelajaran orang dewasa secara etimologi, secara bahasa. Nah sekarang pengertian pembelajaran orang dewasa atau andragogi secara terminologi atau istilah. Nah kita akan mengambil ya suatu teori yang disampaikan oleh Malcolm Shepard Knowles, ya seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Ya. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Itu seperti itu ya. Jadi teori pembelajaran dewasa menurut Knowles. Seperti itu. Nah kemudian, poin yang ketiga yang kita bahas itu karakteristik belajar orang dewasa. Ada karakteristik di sini. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Jadi perlu kita ketahui, dalam pembelajaran itu ada 2 ya. Ada disebut dengan andragogi, ada apa? Yang tahu, siapa yang tahu? Ada pedagogi. Andragogi itu pembelajaran orang dewasa. Sedangkan pedagogi itu pembelajaran untuk anak-anak. Ya, jadi beda karakteristiknya. Yang akan kita bahas sekarang adalah andragogi, pembelajaran orang dewasa. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsi yang kelima. Ya, itu konsep diri, ya, motivasi belajar, pengalaman, orientasi belajar, dan kesiapan belajar. Seperti itu. Ya, kita harus bahas. Pertama ada konsep diri. Konsep diri itu orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang konsep diri, mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Pas Pak. Nah, cukup aja dulu Pak. Segitu dulu Pak.